Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Newan Aprilianti, nomor absen 6 dari kelas pemasaran Cipagi. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh brand image, positive emotion, dan juga physical evidence terhadap kepuasan pengunjung dalam menonton konser Saraswati Entrepreneur Festival. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian saya. Nah, adapun hal pertama yang melandasi atau melatar belakangi saya mengangkat penelitian ini yaitu adanya tren atau perkembangan yang sangat pesat dalam industri live event atau biasa kita sebut dengan konser, di mana di Indonesia sendiri industri konser ini atau acara live event ini berkembang sangat pesat pada zaman sekarang, di mana konser ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga sudah menjadi sebuah mata pencarian atau tempat untuk bekerja bagi teman-teman yang berada di dunia industri hiburan itu sendiri. Berangkat dari hal itu, mungkin teman-teman bisa lihat di layar, itu ada 3 poin utama sebenarnya dari latar belakang masalah. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai adanya peningkatan atau tren dari live event atau konser itu sendiri. Lalu yang kedua, nah terkhusus untuk penelitian saya mengangkat konser dari Saraswati Entrepreneur Festival, di mana SEF ini atau biasa kita sebut dengan SEF. Nah, jadi SEF ini merupakan salah satu konser yang merupakan program kerja unggulan dari BEM FEB Mas Denpasar sendiri, di mana BEM FEB itu secara rutin melaksanakan SEF yang dimana pada tahun 2025 ini sudah yang ke-7 kalinya terlaksana dengan sukses. Nah, itu merupakan salah satu terbelakang saya karena SEF ini merupakan salah satu konser ternama di Bali yang juga sudah mampu bersaing dengan konser-konser lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut, di mana berkembangnya SEF di dunia hiburan khususnya di Bali ya seperti itu. Nah, jadi namun ternyata setelah saya melaksanakan wawancara dan juga observasi awal terhadap beberapa panitia dan juga anggota BEM FEB yang juga secara otomatis menjadi panitia, itu ditemukan bahwa adanya terjadi fluktuasi terhadap jumlah penonton yang ada di SEF khususnya dari level 1 hingga level 7, di mana terjadi ketidakstabilan jumlah penonton. Nah, hal ini terjadi dari dari level 3 menuju level 4 itu terjadi penurunan jumlah penonton. Nah, setelah itu terjadi kenaikan dari level 4 dan sampai ke level 5 terjadi kenaikan jumlah penonton. Pengakuan dari beberapa panitia yang saya wawancarai awal, itu terjadi sebuah ketidakcapaian target dari penonton yang seharusnya ditargetkan dari konser tersebut. Jadi walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan yang terjadi itu tidaklah mencapai target. Nah, jadi itu yang melatar belakangi penelitian saya seperti itu. Nah, jadi untuk yang melatar belakangi selanjutnya itu adalah wawancara saya terhadap beberapa penonton dari SEF itu sendiri. Ini yang dimana tidak adanya perhatian dari panitia terkait atau panitia atau penyelenggara acara SEF ini terkait image dari konser ini sendiri. Lalu yang kedua juga tidak ada perhatian terhadap emosi atau feel atau apa yang dirasakan oleh penonton pada saat menonton konser. Jadi penonton merasa hampa seperti itu saat menonton konser dari SEF ini. Lalu yang ketiga juga tidak adanya perhatian dari penyelenggara atau dari panitia terkait fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di konser ini. Ada beberapa rumusan masalah yang sudah saya rumuskan. Yang pertama itu adalah apakah brand image itu berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung dalam menonton konser Saraswati Entrepreneur Festival. Lalu rumusan masalah yang kedua, apakah positive emotion juga berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung dalam menonton konser Saraswati Entrepreneur Festival. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah physical evidence juga mempengaruhi kepuasan pengunjung dalam menonton konser Saraswati Entrepreneur Festival. Nah, jadi dalam penelitian ini akan ada 3 masalah yang akan kita bahas dan akan kita teliti. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh dari brand image dan juga pengaruh dari positive emotion serta pengaruh dari physical evidence terhadap kepuasan pengunjung dalam menonton konser Saraswati Entrepreneur Festival. Kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang dimana teori yang pertama yang mendasari penelitian ini adalah teori kepuasan atau biasa kita kenal dengan ekspektasi disconfirmation theory, di mana teori ini diartikan sebagai sebuah teori yang menggambarkan atau membentuk kepuasan dan juga ketidakpuasan dari seorang pengunjung setelah mereka menghadiri suatu acara atau setelah seorang konsumen membeli suatu produk, lalu mereka akan membandingkannya dengan ekspektasi yang sudah mereka ekspektasikan terhadap produk tersebut setelah mereka menghadiri atau menggunakan produk tersebut. Teori yang digunakan dalam X1 atau brand image, di mana menurut Shah et al. Itu brand image adalah suatu hal yang menggambarkan produk atau layanan secara ekstrinsik, baik seperti properti produk atau layanan, termasuk bagaimana cara brand untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan juga kebutuhan sosial dari pengunjung. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai X2, yaitu positive emotion. Nah, jadi menurut Wijaya et al., positive emotion atau positive emotional yaitu suatu perusahaan yang merujuk pada perusahaan perasaan seperti sukacita dan juga bahagia, di mana emosi ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional seseorang atau memberikan seseorang sebuah kebahagiaan. Untuk X3 yaitu physical evidence. Nah, di mana physical evidence ini merupakan salah satu bauran pemasaran yang mempengaruhi kepuasan pengunjung secara signifikan. Karena positive emotion, physical evidence atau bukti visi ini mencakup seluruh aspek seperti dekorasi ruangan, staf dan juga kepanitiaan, tata letak tempat, dan fasilitas pendukung yang menyangkut interaksi antara penyelenggara acara dan juga penonton secara langsung. Untuk Y-nya sendiri yaitu kepuasan pengunjung. Nah, di mana menurut Leggy et al., nah kepuasan pengunjung adalah sebuah persepsi pengunjung tentang bagaimana kinerja sebuah produk atau sebuah acara yang berkaitan dengan harapan mereka sebelumnya. Jadi bagaimana kaitannya antara ekspektasi dan juga realita yang mereka hadapi pada saat mereka mengikuti acara tersebut. Nah, penelitian terdahulu ini saya jadikan acuan dan juga memperkuat penelitian saya. Namun di sini saya menemukan adanya ketidakseragaman antara penelitian-penelitian dahulu tentang variabel-variabel yang akan saya teliti ini. Yang pertama mengenai brand image. Nah, di mana ada beberapa peneliti, yaitu ada Ferdiansyah et al., ada Narmiati dan juga Astuti, Leggy et al., dan Juan dan juga Indrawati, serta ada Ihsan dan juga Sutejo, yang dimana mereka menemukan bahwa brand image ini sendiri memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kepuasan konsumen. Namun penelitian berbeda dilakukan oleh Apriliani et al. Dan juga Lorenza yang menemukan bahwa brand image ini tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negatif terhadap kepuasan pengunjung. Hal ini, ketidakseragaman ini menjadikan dasar saya juga dalam melakukan penelitian ini kembali. X2 yaitu positive emotion. Nah, di mana terjadi juga sedikit ketidakseragaman dari positive emotion ini serta adanya kelangkaan penelitian terhadap positive emotion ini, di mana penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. Itu menunjukkan adanya pengaruh positif dan juga signifikan antara positive emotion dan juga kepuasan pengunjung. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Hudaloh dan juga Cidianingrum, yang dimana penelitian ini memiliki beberapa indikator yang sama yang saya gunakan juga dalam penelitian ini, juga mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang positif dan juga signifikan antara positive emotion dan juga kepuasan pengunjung. Namun dalam positive emotion ini adanya keterbatasan penelitian terdahulu yang mengenai yang berfokus terhadap positive emotion, sehingga terjadi ambigu dalam penelitian ini. Dan dari penelitian ini yaitu physical evidence, di mana kembali terjadi ketidakseragaman antara penelitian terdahulu, yang dimana penelitian dilakukan oleh Rizky et al., Triadi dan juga Muharjirin dan juga
Timah serta Astuti, Oktavianti dan Octavian dan juga Aisyah et al. Menunjukkan adanya pengaruh positif dan juga signifikan antara physical evidence dan terhadap kepuasan pengunjung. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Ramadan et al. Dan juga Jadari dan serta Ernawati pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh antara physical evidence dan juga kepuasan pengunjung. Bab 3 mengenai kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini saya menjelaskan adanya fenomena, yaitu kembali lagi seperti yang ada di latar belakang, adanya fluktuasi dari penjualan tiket dari Shuffle 7 dari Shuffle 1 sampai Shuffle 7 ini, sehingga adanya permasalahan yang muncul dari fluktuasi tersebut, yaitu yang setelah kita ketemui bahwa adanya beberapa indikasi ketidakpuasan pengunjung dari konser ini sendiri, yang dimana fenomena ini juga dilengkapi dengan research gap yang sudah dilakukan yang menunjukkan hasil yang tidak seragam. Jadi ada research gap yang negatif sehingga memperkuat saya untuk menyusun kerangka berpikir dari penelitian ini. Mungkin teman-teman bisa lihat secara lengkap di layar mengenai fenomena dan juga research gap yang akan saya cantumkan dalam kerangka berpikir penelitian ini. Lokasi. Nah, jadi lokasi penelitian saya sendiri tentu saja yaitu konser Saraswati Entrepreneur Festival yang diadakan di Bali. Jadi penelitian saya akan berfokus di SEF dan juga SEF yang ada di Bali. Nah, untuk objek penelitian. Nah, jadi objek penelitian yang akan saya teliti yaitu mengenai brand image, positive emotion, physical evidence serta kepuasan pengunjung dalam menonton konser dari SEF ini sendiri. Nah, selanjutnya jenis data. Nah, jadi jenis data ada 2 data yang saya gunakan. Data kuantitatif yaitu data yang berasal dari jumlah penonton SEF. Vol 7 saya khususkan di Vol 7 serta jumlah responden dari kuesioner. Lalu data kualitatif yaitu berasal dari keterangan, kalimat dan juga dokumentasi yang tidak berupa angka. Nah, populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah jumlah penonton dari Saraswati Entrepreneur Festival Volume 7 yaitu sebanyak 4.997 penonton. Sampel. Nah, sampel yang saya digunakan, teknik pengambilan sampel yang saya gunakan itu adalah non-probability sampling, yaitu sebuah teknik yang tidak memberikan peluang yang sama karena dari populasi yang sudah saya gunakan yaitu sejumlah 4.997 dengan sudah adanya indikasi bahwa yang mengikuti konser ini merupakan seorang yang sudah berumur 17 tahun ke atas, jadi tidak semua orang memiliki peluang yang sama seperti itu. Lalu dalam sampel ini, dalam penentuan jumlah sampel, saya menggunakan rumus Lovin dengan error 10%, sehingga sampel yang saya gunakan itu sejumlah 98 sampel. Teknik atau data yang saya gunakan yaitu pengumpulan data saya melakukan dengan cara wawancara atau observasi terlebih dahulu, lalu setelah itu saya menyebar kuesioner atau angket dan juga saya dibantu oleh dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen sebelumnya serta foto-foto yang saya dapatkan dan juga saya kumpulkan. Lalu selanjutnya yaitu teknis analisis data. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik analisis data analisis regresi linier berganda. Nah, baik, demikian pemaparan atau presentasi mengenai proposal penelitian saya untuk semester ini. Jadi mungkin video ini juga akan dilihat oleh Ibu Nita. Jadi mohon dengan sangat saran dan juga masukannya terhadap penelitian saya yang tentu saja akan berguna untuk saya melanjutkan penelitian ke depannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.